Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1 C021 220 dari R11. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan judul akad musyarakah yaitu sebagai berikut. Materi yang akan saya bahas kali ini ada 6. Yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah, lalu yang kedua ada jenis akad musyarakah, lalu yang ketiga ada dasar syariah, lalu yang keempat ada penetapan nisbah dalam akad musyarakah, lalu yang kelima ada perlakuan akuntansi atau PSAK 106, lalu yang terakhir ada ilustrasi kasus musyarakah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian akad musyarakah sebagai berikut. Pengertian akad musyarakah. Menurut Afzalur Rahman, seorang deputi sekretaris jenderal di The Muslim School Trust, secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan. Berdasarkan Hayati pada tahun 2015, PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dananya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis akad musyarakah yang terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berdasarkan ulama fikih dan ada juga yang berdasarkan PSAK. Kita akan membahas terlebih dahulu berdasarkan ulama fikih. Jenis akad musyarakah berdasarkan ulama fikih terbagi menjadi dua, yaitu ada syirkah al-mif yang mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Lalu yang kedua ada syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu yang selanjutnya ada jenis akad berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Pernyataan ini bersumber dari PSAK 106 paragraf keempat. Lalu yang kedua ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Pernyataan ini juga berdasarkan dari PSAK 106 paragraf nomor 4. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai dasar syariah. Sumber hukum akad musyarakah ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang bersumber pada Quran Surat An-Nisa ayat 12, yaitu maka mereka berserikat pada sepertiga. Lalu yang kedua ada dari Quran Surat Sad ayat 24 yaitu dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Lalu yang kedua ada eh, berdasarkan sunnah pada hadis qudsi, aku atau Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Pertolongan, lalu yang kemudian ada hadis dari riwayat Muslim yaitu pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, pada dasarnya seluruh al-fiqih sepakat dalam menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah.
Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah kerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak, ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Lalu yang kedua ada melalui cara pembagian keuntungan tidak proporsional. Dengan modal dengan cara ini, keuntungan tidak proporsional. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi atau PSAK 106. Pertama ada akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya, jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif atau pembukuannya tidak dipisahkan, maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya. Untuk investasi masyarakat, perlakuannya yaitu ada biaya praakad, penyerahan kas sebagai modal untuk investasi masyarakat, lalu ada penyerahan aset non-kas sebagai modal untuk investasi masyarakat. Lalu yang kedua ada perlakuan untuk keuntungan dan kerugian dari usaha masyarakat. Jika memperoleh keuntungan, maka keuntungan akan dibagikan kepada mitra aktif dan pasif berdasarkan isba yang disepakati. Lalu kemudian jika memperoleh kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan proporsi modal. Kerugian tersebut diakui sebagai penyisihan kerugian dan akan menjadi kontra akun dari investasi masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada pelakuan akuntansi untuk akuntansi pengelola dana. Akuntansi untuk pengelola usaha masyarakat dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. Dalam ilustrasi ini, pencatatan akuntansi untuk usaha masyarakat dilakukan oleh pihak ketiga terpisah dari pencatatan akuntansi mitra aktif. Perlakuan akuntansi untuk penerimaan dana masyarakat dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas, penerimaan dalam bentuk aset non-kas akan dicatat sebesar nilai wajarnya. Untuk pencatatan pembagian laba atau rugi untuk mitra aktif dan pasif, pelakuannya yaitu perhitungan pembagian laba menggunakan dasar realisasi laba yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan proporsi modal. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai ilustrasi kasus masyarakat. Pada 24 Desember 2004, Mitra A mengeluarkan biaya praakad sebesar Rp10.000, maka jurnal yang harus dibuat oleh Mitra A adalah sebagai berikut, yaitu eh, uang muka di debit sebesar 10.000 dan kas di kredit sebesar 10.000. Namun, jika biaya pre-akad ini disetujui oleh mitra lain sebagai bagian dari investasi, maka jurnal yang harus dibuat juga berupa investasi musyarakah di debit sebesar 10.000 dan uang muka di kredit sebesar 10.000. Jika tidak setujui, sebagai investasi, maka jurnalnya yaitu sebagai berikut. Beban musyarakah di debit sebesar 10.000 dan uang muka di kredit sebesar 10.000. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.